Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Video ini aku buat untuk laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah menikah dan memiliki gairah seksual yang rendah. Dalam rumah tangga, hubungan badan adalah suatu kebutuhan pokok suami istri atau biasa disebut dengan nafkah batin. Kalau nafkah batin ini tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, maka akan timbul masalah-masalah dalam rumah tangga. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita tidak mau mengakui bahwa masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga itu disebabkan karena kurangnya nafkah batin. Mungkin karena malu atau dianggap tabu. Masalah-masalah yang timbul karena disebabkan kurangnya nafkah batin adalah yang pertama, terjadinya perselingkuhan. Seseorang yang mempunyai pasangan dan tidak terpenuhi hasrat seksualnya atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, maka ujian nafsunya itu lebih besar daripada seseorang yang tidak mempunyai pasangan. Jadi kalau seseorang itu mempunyai pasangan, maka dia sulit mengendalikan nafsunya daripada seseorang yang tidak mempunyai pasangan atau sendiri. Penjelasannya begini, misalnya saja ketika kita puasa dan kita berada di hutan yang tidak ada makanan, kita bisa lulus dengan hikmah puasa kita tanpa ada gangguan apapun. Tapi ketika kita puasa dan kita berada di antara orang-orang yang makan enak, ya misalnya saja di depan kita ada makanan enak, nah tentu saja kita puasanya sangat berat sekali dan lulus dengan terpaksa atau dengan berat hati. Begitu juga dengan pasangan kita yang kurang terpenuhi hasrat seksualnya atau kurang terpenuhinya kebutuhan batinnya atau nafkah batinnya. Hanya iman di dada yang bisa membuat dia bertahan dan setia. Terus yang kedua, masalah yang timbul disebabkan karena kurangnya terpenuhi kebutuhan seksual adalah gampang emosi, gampang bertengkar, gampang cekcok dalam rumah tangga. Ya, seseorang yang kurang terpenuhi hasrat seksualnya, dia akan cenderung mudah meledak-ledak emosinya, mudah sekali tersinggung, mudah sekali marah-marah ya. Biasanya itu yang menjadi korban adalah anak-anak. Ya, begitu anaknya mendekat minta apa langsung dimarahi. Ada masalah sedikit aja langsung uring-uringan. Nah ini akan menimbulkan terjadinya pertengkaran demi pertengkaran, percekcokan dan menjadi tidak damai dalam kehidupan rumah tangganya. Terus yang ketiga, masalah yang timbul yang disebabkan oleh kurangnya hubungan badan, yaitu gampang sakit-sakitan. Orang yang kurang terpenuhi kebutuhan seksualnya, dia akan mempunyai daya tahan tubuh yang lemah sehingga dia akan mudah terserang penyakit atau menjadi sakit-sakitan. Dulu aku juga pernah punya teman yang sakit-sakitan.
Ya, setelah aku tanya-tanya, aku melakukan pendekatan, akhirnya dia mau dengan jujur dan bercerita bahwa sebenarnya yang mengakibatkan dia sakit-sakitan itu adalah kurangnya terpenuhi hasrat seksualnya. Suaminya dia itu gampang sekali atau lemah dalam urusan hubungan badan. Nah, itu tadi adalah akibat yang disebabkan kurangnya terpenuhi hubungan seksual. Lalu bagaimana caranya mengatasi laki-laki yang hasrat seksualnya itu rendah? Aku lanjutkan pembahasannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Penyebab seseorang atau laki-laki yang punya hasrat seksual rendah. Di sini aku membahas laki-laki yang sehat, normal, tapi dia mempunyai hasrat seksual yang rendah. Jadi bukan laki-laki yang mempunyai penyakit kronis. Nah, penyebabnya yang adalah dari pikirannya dia sendiri atau mindsetnya dia sendiri, cara berpikirnya dia sendiri. Yang pertama, laki-laki yang mempunyai hasrat seksual rendah, dia akan berpikir kalau aku melakukan seksual dengan pasangan dengan lama dan keras, maka aku akan menyakiti pasangan aku. Sehingga dia akan menahan-nahan hasrat seksualnya itu, tidak bisa melepas, tidak bisa dengan leluasa menyalurkan hasrat yang terpendam di dalam dirinya. Nah, sedangkan laki-laki yang punya hasrat seksual yang tinggi, dia berpikir bahwa kalau dia berhubungan badan dengan pasangannya dengan lama dan dengan energik ya, dengan lincah, nah ini akan membahagiakan pasangannya. Nah, buat kamu yang mempunyai pikiran seperti itu, lebih baik dirubah. Terus pikiran yang kedua, di saat sakit ya sakit yang aku maksud di sini itu sakit yang ringan-ringan, misalnya saja kecapean atau meriang, batuk, pilek biasa gitu. Nah, ini kalau laki-laki yang hasrat seksualnya rendah, dia akan berpikir aku lagi sakit, kalau aku melakukan hubungan badan, maka aku akan tambah sakit. Begitu juga kalau pasangannya sedang sakit, maka dia tidak mau melakukan hubungan badan, takut menyakiti pasangannya. Nah, sedangkan laki-laki yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi, dia akan berpikir ya, ketika aku sakit dan maksud sakit, nah itu berhubungan badan adalah obatnya. Seperti olahraga terus berkeringat, terus badan menjadi sehat kembali, menjadi bugar, menjadi semangat kembali. Nah, itu yang dipikir oleh seseorang laki-laki yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Begitu juga di saat pasangannya lagi sakit. Dia akan mengajak berhubungan badan, ya, dengan maksud atau tujuan supaya pasangannya cepat sembuh. Ya, karena kan seperti olahraga, terus berkeringat, badan menjadi segar kembali, menjadi bersemangat kembali, terus tidur dengan bisa nyenyak,
dan bahagia, maka akan mempercepat penyembuhan. Nah, buat laki-laki yang punya hasrat seksual yang rendah, maka ganti pikiran kamu seperti pikirannya laki-laki yang punya hasrat seksual tinggi. 3 adalah terpengaruh dengan lingkungan keluarga dan pertemanan dia. Biasanya orang laki-laki yang mempunyai hasrat seksual rendah, dia berada di lingkungan yang serius. Maksudnya, ketika ada seseorang yang romantis-romantisan dengan pasangannya, bermesra-mesra dengan pasangannya, terus ngomongin seksual. Nah, itu dianggap tabu, dianggap memalukan, dianggap menjijikkan, dianggap tidak pantas. Nah, sehingga itu masuk di dalam pikiran bawah sadar si laki-laki yang mempunyai hasrat seksual rendah ini. Sehingga laki-laki ini menganggap atau berpikir bahwa romantis-romantisan, bermesraan, hingga melakukan seksual dengan pasangan itu dianggap tidak penting, memalukan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga hubungan badan itu dianggap rutinitas sehari-hari aja atau hanya sekedar melakukan hubungan badan saja, hanya memenuhi kewajiban saja, tidak lebih dari itu. Terus yang keempat adalah, yang kelima, kurangnya olahraga dan bekerja keras. Biasanya laki-laki yang mempunyai hasrat seksual rendah itu dia bekerja dengan keras, dengan ototnya, dengan tenaganya, sehingga kekuatannya itu sudah habis untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan laki-laki yang mempunyai hasrat seksual tinggi itu biasanya dia bekerja dengan pikirannya. Sehingga dia sudah terbiasa mengendalikan pikirannya, sudah terbiasa tenang dalam menghadapi berbagai macam masalah. Sedangkan kalau olahraga yang cocok buat yang tidak kuat dalam berhubungan badan adalah senam Kegel. Karena dengan senam Kegel kita bisa melatih otot pinggul kita sehingga kita bisa menjadi kuat dalam berhubungan badan. Nah, senam Kegel bisa kamu cari di YouTube, itu banyak sekali, tinggal pilih saja. Terus yang keenam adalah belajar meditasi dan rutinitas melakukan meditasi. Karena dengan meditasi kita bisa lebih tenang, bisa berlatih fokus, bisa berlatih mengendalikan pikiran kita. Karena dengan meditasi kita akan menjadi lebih sehat. Sehat dari segi jasmani dan rohani, sehat mental kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah cara kuat tanpa obat kuat. Itu tadi adalah tips buat kamu para laki-laki yang mempunyai hasrat seksual rendah. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.